Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan kami dari Lifelong Learning, komunitas belajar yang berfokus dalam bidang pendidikan, bahwasanya belajar sepanjang hayat itu harus selalu dilakukan, salah satunya sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang learning. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Fajar Ilham, akan berbagi praktik baik terkait tentang topik refleksi diri dalam melatih regulasi diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di sekolah, Bapak Ibu. Nah, selamat datanglah Bapak Ibu guru, bahwasanya di Indonesia ini semuanya, baik dari SD, SMP, SMA, sudah melaksanakan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Dalam kurikulum nasional ini, kita diajak untuk mengembangkan diri sebagai orang yang profesional dan berdedikasi. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif kepada para peserta didik. Nah, salah satunya yang perlu untuk ditingkatkan yaitu dalam hal refleksi diri, yaitu melatih regulasi diri. Nah, kata kunci regulasi diri akan menjadi salah satu pembahasan bahwasanya pendidik perlu untuk mandiri, kreatif, beradaptasi dengan berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, bahwasanya regulasi diri itu merupakan kemampuan dalam diri untuk mengontrol, mengatur, merencanakan, mengarahkan, serta memantau perilaku diri kita sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Bayangkan Bapak Ibu, jika menjadi seorang konduktor orkestra ya, dengan cermat kita bisa mengendalikan berbagai bagian komponen dari proses pembelajaran. Nah, ada hal tujuan yang ingin Bapak Ibu capai dalam pembelajaran. Merancang strateginya juga perlu hal disiapkan dengan baik, serta selalu dilakukan evaluasi secara berkala. Untuk apa? Kemajuan dari para peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di PowerPoint, Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya kita merencanakan perlu menentukan tujuan pembelajaran, memilih strategi atau metode yang sesuai. Sesuai ini berdasarkan kebutuhan serta kesiapan dari peserta didik, serta menyiapkan bahan ajar. Mengatur, yaitu menentukan waktu yang efektif, mengatur ruang belajar, dan mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Selanjutnya, mengontrol, mengelola emosi, salah satunya menjaga fokus dalam belajar, dan menghindari gangguan yang dapat menghambat proses belajar. Yang terakhir yaitu memantau ataupun monitoring, salah satunya mengevaluasi kemampuan belajar, mengidentifikasi kekurangan, dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keempat hal ini adalah kemampuan bagi seorang pendidik dalam melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik. Pentingnya merencanakan, pentingnya juga mengatur waktu, ya, terus juga dapat mengontrol emosi, salah satunya dalam diri, terus juga memantau perkembangan dari para peserta didik. Jika keempat ini bisa dan juga sudah dipahami dalam merefleksikan diri dalam pembelajaran, insya Allah segala sesuatu hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran bisa terlaksana sesuai harapan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu bahwasanya mengapa regulasi diri itu penting untuk kita pahami. Salah satunya dalam hal merefleksikan diri dalam proses belajar para peserta didik. Regulasi diri merupakan fondasi bagi seorang pendidik untuk mencapai kesuksesan
dalam proses pembelajaran. Kemampuan ini untuk mengendalikan diri serta mengelola situasi dengan baik dan hal-hal yang mungkin ada dalam regulasi diri ini karena apa itu penting. Pertama, membuat keputusan yang tepat. Bahwasanya jika kita dapat mengontrol diri kita sendiri dan juga dapat menentukan perencanaan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pasti segala sesuatunya akan tercapai dengan memilih berbagai strategi, metode pembelajaran yang tadi saya sebutkan, yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa dan kesiapan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Misalkan, seorang guru PJKR, olahraga, itu jika memilih strategi dan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, misalkan sepak bola, mengenal dasar-dasarnya, serta bolanya juga ada, sumber dayanya juga siap, sarana prasarana juga memadai, itu akan tercapai tujuan pembelajaran. Ya, bahwasanya perencanaan itu sangatlah penting. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, Anda sebagai pendidik, Bapak Ibu, dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengelola waktu dengan efisien dan memaksimalkan potensi siswa. Pentingnya setiap pembelajaran berakhir juga perlu dilaksanakan evaluasi. Baik itu diri kita sendiri kepada siswa dan yang akan ke depannya seperti apa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan engagement dari siswa. Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran lebih menarik, Bapak Ibu, dan bermakna, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Jika seorang pendidik kreatif dalam segi memberikan media pembelajaran ataupun metode pembelajaran, siswa tidak akan jenuh, Bapak Ibu. Bahwasanya siswa akan tertarik dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Tantangan seorang guru itu adalah menjadi seorang guru yang kreatif, membuat berbagai variasi metode pembelajaran, juga bagaimana metode pembelajaran tersebut menarik pada para peserta didik sehingga siswa menjadi nyaman dalam belajar. Dan ini ditunjang dalam regulasi diri. Oke, yang terakhir ada menjadi role model bagi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan kita, bahwasanya seorang guru itu perlu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, diawali dengan seorang pendidiknya terlebih dahulu, menjadi role model bagi para peserta didik. Nah, kemampuan untuk mengatur diri kita sendiri untuk terhindar dari hal-hal yang negatif dan memperlihatkan hal yang positif kepada para peserta didik, itu salah satu bagian dari regulasi diri. Seperti itu, Bapak Ibu. Jika keempat hal ini kita terapkan dalam diri kita, maka pembelajaran yang kita inginkan tercapai, Bapak Ibu. Berbagai faktor yang mempengaruhi regulasi diri, Bapak Ibu, bahwasanya ada secara umum yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu Bapak Ibu bisa melihat dimulai dari motivasi diri, kepercayaan diri, komitmen, tampilan berpikir kritis, kemampuan mengelola emosi. Nah, hal-hal yang sifatnya ini aspeknya psikologis ternyata mempengaruhi regulasi diri kita dalam meningkatkan pembelajaran. Bapak Ibu perlu melihat bahwasanya jika motivasi diri kita untuk memberikan pembelajaran tinggi, berarti Bapak Ibu sudah menyiapkan dari perencanaannya, nanti bagaimana proses eksekusinya, serta evaluasinya juga. Sehingga memang ada kaitannya bahwasanya motivasi itu mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Bahwasanya penting sekali menjaga motivasi dalam diri untuk selalu niat untuk mendidik para peserta didik menjadi siswa yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi dalam dirinya. Ikuti dengan kepercayaan diri, komitmen, keterampilan berpikir kritis seorang pendidik, dan juga perlu untuk mengelola emosi. Itu salah satu untuk bagaimana regulasi diri ini mempengaruhi pembelajaran di sekolah.
Selanjutnya, Bapak Ibu, faktor eksternal itu dari luar, bukan dari diri. Ada dukungan dari rekan kerja, fasilitas pembelajaran yang memadai, kebijakan sekolah yang mendukung, budaya sekolah yang positif. Dari kedua ini, Bapak Ibu, jika faktor internal sudah kuat, itu bisa didukung dengan faktor eksternal juga, itu lebih bagus. Karena betul sekali, kedua faktor ini saling mempengaruhi dalam regulasi diri untuk melakukan refleksi pada peserta didik. Pertama, bagi diri kita sendiri sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu, adapun komponen regulasi di dalam mengajar. Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwasanya dalam pendidikan kita saat ini, komponen yang saling terkait dengan hal-hal yang lain, salah satunya itu kolaborasi, bekerja sama. Abad sekarang, guru penting untuk bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain atau dengan pihak stakeholder lain yang mendukung pembelajaran di kelas bagi Bapak Ibu guru. Adapun beberapa komponen yang untuk membantu Bapak Ibu dalam mengarahkan dan mengendalikan perilaku Anda sebagai seorang pendidik. Pertama, Bapak Ibu perlu mengatur standar tujuan, ya. Menetapkan target pembelajaran yang jelas dan terukur untuk setiap sesi. Makanya, sebelum melakukan pembelajaran di kurikulum Merdeka, dilakukan asesmen. Terkait tentang asesmen, silakan Bapak Ibu bisa melihat video kami yang lain di konten-konten lifelong learning. Itu ada asesmen pembelajaran serta asesmen salah satunya di bimbingan dan konseling. Karena penting sekali melakukan asesmen terlebih dahulu, baik itu diagnostik kognitif maupun yang non-kognitif, untuk mengetahui kebutuhan dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu melakukan observasi diri, yaitu memonitoring proses pelaksanaan pembelajaran, memperhatikan perilaku siswa di kelas, mengamati respon mereka terhadap pembelajaran. Nah, komponen ini itu salah satunya mempengaruhi regulasi diri, Bapak Ibu. Monitoring proses pembelajaran jika ada siswa peserta didik yang ketika sedang belajar itu tidak sesuai dengan tujuan, bahwasanya siswa tersebut selalu bercanda dengan temannya, tidak fokus atau ngantuk. Nah, perlu dengan hal-hal sifatnya, jika ada siswa tersebut, apakah kita akan sabar atau kita akan melakukan sebuah treatment yang tidak membuat dia tersinggung atau membiarkan saja. Nah, itu pilihan Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan regulasi diri. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan evaluasi diri, yaitu menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mengajar. Setiap pembelajaran sudah dilaksanakan, Bapak Ibu selalu introspeksi diri ataupun melaksanakan refleksi diri sebagai salah satu bagaimana kita akan di masa yang akan datang atau di hari yang akan datang, kita sudah mengetahui kelemahan saya di mana dan melakukan pembelajaran di kelas ini seperti apa, karena setiap kelas mempunyai karakteristik yang berbeda, perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap peserta didik agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, Bapak Ibu. Nah, keempat, reaksi diri dalam melakukan penyesuaian dan perubahan yang diperlukan, Bapak Ibu, berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini refleksi diri. Dalam refleksi diri perlu merenungkan tadi ya, Bapak Ibu, proses pembelajaran secara keseluruhan, dimulai dari perencanaan, dari mulai proses, evaluasi, serta menilai pengalaman belajar Bapak Ibu dan mencari cara untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya, Bapak Ibu,
Bentuk-bentuk regulasi diri dalam mengajar. Nah, ada 4 yang saya pahami dan mungkin Bapak Ibu bisa mencari referensi yang lain. Namun keempat ini salah satunya bisa menjadi pegangan Bapak Ibu ketika sedang memberikan pembelajaran. Nah, ini juga salah satu bentuk regulasi diri ketika dalam proses pembelajaran dilakukan. Pertama, pengaturan diri Bapak Ibu itu supaya tujuan tercapai itu lakukan perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Menyiapkan bahan ajar dan memilih metode pembelajaran yang tepat. Jika sudah melaksanakan perencanaan pembelajaran ini dari sejauh mungkin, bahwasanya kita akan menyampaikan sebuah materi itu tidak akan keteteran. Bapak Ibu sudah siap dari bahan ajarnya, medianya, dan siswa juga sudah sesuai dengan hasil asesmen. Maka tidak akan terjadi namanya tujuan pembelajaran yang tidak tercapai, Bapak Ibu. Jadi penting sekali dalam melakukan perencanaan pembelajaran. Jangan dibiasakan dengan sistem kebut semalam atau dalam mahasiswa itu SKS, Bapak Ibu. Karena salah satunya juga itu menjadi role model bagi para peserta didik. Dalam melakukan sesuatu itu perlu perencanaan yang terstruktur dan juga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, Bapak Ibu, bentuk terkait tentang manajemen kelas dalam regulasi diri. Menerapkan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Membangun aturan dan norma kelas dengan salah satunya, ya Bapak Ibu, yang dalam kurikulum mereka, membangun budaya positif seperti disiplin positif, konsekuensi logis, dan restitusi. Dan menciptakan suasana belajar yang positif. Bahwasanya sekarang era di mana para peserta didik itu lebih diminta untuk aktif daripada gurunya, Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya, memberikan umpan balik. Bahwasannya seorang pendidik bentuk regulasi diri ini untuk memotivasi pada peserta didik. Umpan balik yang konstruktif itu dapat membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Kita sebagai pendidik jangan anti kritik dari peserta didik. Setiap obrolan atau masukan dari peserta didik itu kita dengarkan. Karena mungkin apa yang dikatakan oleh peserta didik kita itu memang benar. Sehingga jangan anti kritik dari para peserta didik. Jika kita mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan peserta didik, kita bisa merefleksikan diri bahwasanya itu betul atau tidak. Dan itu bisa menjadi pegangan untuk melakukan pembelajaran di masa yang akan datang. Seperti itu Bapak Ibu, perlunya bentuk regulasi diri dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik sangat penting. Nah, yang terakhir adalah refleksi, merenungkan proses pembelajaran secara berkala, identifikasi apa hal yang perlu ditingkatkan dalam diri, dan mencari solusi untuk maksimalkan efektivitas pembelajaran. Nah, refleksi ini selalu dilaksanakan ya. Tadi saya sampaikan, setiap pembelajaran lakukan refleksi. Seperti itu. Nah, ada fase Bapak Ibu dalam melakukan regulasi diri dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Pertama, Bapak Ibu, ya, ada fase pembelajaran awal. Ya, karena regulasi diri ada proses yang berkelanjutan dan tidak terjadi dalam waktu singkat, tidak pada waktu itu saja, tapi ada waktu-waktunya. Ya, Bapak Ibu. Maksudnya, tidak hari ini saja, tapi terus hari besok dilakukan. Melaksanakan regulasi diri. Pertama yaitu fase pembelajaran awal ditandai dengan guru ya yang masih dalam proses belajar dan mengembangkan kemampuan regulasi diri. Guru pada fase ini memungkinkan bahwasanya mengalami kesulitan dalam mengendalikan diri, merencanakan pembelajaran ya dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, hal yang sangat wajar bahwasanya kita melakukan refleksi diri. Salah satunya ya topik regulasi diri ini
Jika Bapak Ibu kesulitan, ini berarti masuknya fase pembelajaran awal. Jika sudah, oh saya tahu kelemahan saya itu dalam membuat tujuan dan juga menyiapkan metode maupun media serta melakukan evaluasi di akhir, itu saya masih merasa kurang karena tidak sesuai dengan harapan para peserta didik. Nah, apa yang perlu dilakukan bahwasanya Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa menyiapkan pertama bahan ajar, ya tadi saya sebutkan bahan ajar misalkan mata pelajaran biologi terkait tentang ekosistem. Cari dari berbagai referensi yang relevan dengan masa kini. Lalu dari berbagai referensi itu Bapak Ibu mensintesakan, menggabungkan dari berbagai referensi. Sehingga Bapak Ibu mempunyai insight, ini adalah materi terkait biologi yang perlu saya sampaikan karena relevan dengan masa ini, dan tinggal menyiapkan medianya yang akan dilakukan apa. Berbagai media metode itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kelas. Nah, jika sudah sesuai semuanya, siapkan juga evaluasinya. Asesmen yang akan dilakukan seperti apa. Yang tentunya, yang menarik, yang membuat peserta didik itu aktif dalam pembelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Itu salah satu fase pembelajaran pada regulasi diri. Selanjutnya, jika sudah semuanya siap dan sebagainya, langsung fase aksi Bapak Ibu. Nah, pada fase ini, Bapak Ibu telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang regulasi diri. Ya, setelah mengembangkan strategi tadi yang saya sebutkan, merencanakan pembelajaran, memberikan umpan balik yang efektif pada peserta didik. Oke. Tinggal eksekusinya berarti. Nah, selanjutnya ada fase mahir ditandai dengan guru yang menguasai regulasi diri dan mampu menerapkan secara konsisten. Ya, tapi kalau yang saya lihat di berbagai sekolah, stasiun sekolah saya ya, Bapak Ibu, bahwasanya rata-rata guru itu di fase aksi. Karena kalau di fase pembelajaran awal biasanya itu untuk mahasiswa. Kalau fase aksi bahwasanya kita sebelum masuk pasti sudah menyiapkan bahan ajarnya. Kalau mahasiswa pasti awal-awal masih belajar. Nah, kalau yang fase mahir ini guru yang sepanjang hayat atau guru yang sering sekali belajar, ingin metode yang berbeda dari yang sebelumnya. Itu hal-hal yang sifatnya fase mahir pada Bapak Ibu. Sehingga perlu untuk mengendalikan diri secara konsisten dalam proses pembelajaran. Ini tahapan regulasi diri yang sangat tinggi Bapak Ibu. Nah, ada proses Bapak Ibu jika ingin mencapai fase mahir. Yang susahnya adalah konsisten Bapak Ibu. Tapi jika kita selalu berpikiran positif dan ada keinginan untuk membuat siswa sesuai dengan keinginan kita menjadi yang mandiri, aktif, dan sebagainya, insya Allah Bapak Ibu bisa mencapai ke fase mahir. Ya. Nah, ini salah satu fase dalam regulasi diri ketika mengajar Bapak Ibu. Dan juga salah satunya jika misalnya ada siswa yang membuat diri kita emosi dan kita tidak terpancing emosinya, bagus Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan diri dari segi emosi tadi yang faktor internal, bahwasanya bisa sebutnya ke fase yang mahir. Ditunjang dengan apa tadi? Media dan metode yang bervariatif. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini merupakan strategi ya Bapak Ibu untuk meningkatkan regulasi diri dalam mengajar. Ada 5 Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa menerapkan beberapa. Tidak perlu semuanya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini juga salah satu untuk meningkatkan regulasi diri ya. Tidak semuanya, yang pasti kelima ini bisa meningkatkan regulasi Bapak Ibu dalam mengajar. Pertama, mengatur waktu. Nah, buatlah skala prioritas, buatlah manajemen waktu yang realistis ya Bapak Ibu dalam mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap tugas. Nah, biasanya Bapak Ibu ada guru yang ketika sudah bangun pagi, subuh, terus merencanakan bahwasanya sekarang itu hari Senin saya akan melakukan apa ke kelas ini. Oh, kelas ini karakteristiknya adalah misalkan ya,
lebih cenderung gaya belajarnya visual. Berarti kita menyiapkannya yang yang mendukung gaya belajar mereka. Bisa seperti itu. Ataupun ya dalam waktu rentang 10 jam misalnya di SMA ya, Bapak Ibu silahkan buat waktu yang efektif, yang tidak terlalu teacher center, guru yang banyak ceramah, tapi biarkan yang bagaimana waktunya siswa itu misalnya 30 menit, siswa yang aktif dalam pembelajaran 15 menit, itu kita yang memberikan ceramah ataupun materi klasikal. Seperti itu bisa, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa dengan menentukan prioritas ya, hubungannya dengan mengatur waktu. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya tugas yang paling penting terlebih dahulu selesaikan dan baru ke tugas yang mungkin paling tidak terlalu urgent di sekolah seperti itu. Selanjutnya mencari dukungan, perlu masukan dari rekan kerja, dari mentor atau bidang-bidang pendidikan, konsultan pendidikan untuk mendapatkan saran dan masukan terkait tentang pembelajaran Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya, perlu menerapkan teknik relaksasi. Nah, kenapa perlu menerapkan teknik ini? Sebetulnya teknik relaksasi ini dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat tenang, Bapak Ibu. Jika dalam keadaan yang sangat gaduh, itu perlu usaha yang sangat keras. Karena apa? Relaksasi ini membuat diri kita terhindar dari stres dengan aktivitas yang ada. Relaksasi setiap orang itu apakah menghindari dari hal yang membuat stres, atau dari melatih pernapasan, inhale, exhale, dan beberapa kali kalau maaf ya, terkait jika ada pendidik yang beragama Islam, itu dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berzikir itu salah satunya menenangkan hati kita. Itu salah satu relaksasi ya. Selanjutnya menerapkan teknik refleksi. Meluangkan waktu untuk merenungkan proses pembelajaran yang secara berkala dan mengidentifikasi area perilaku, hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk proses pembelajaran setiap harinya. Oke, selanjutnya bahwasanya dalam Merdeka Mengajar bahwasanya 4 hal meningkatkan kualitas pendidikan dengan regulasi diri. Regulasi diri, Bapak Ibu, itu kunci yang menjadi hal penting bagi pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, ya. Dengan mengembangkan kemampuan regulasi diri, ya, Bapak Ibu, pertama, ya, ini bisa jadi manfaat, ya, Bapak Ibu, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat kemandirian para peserta didik ataupun siswa, menciptakan suasana belajar yang positif. Keempat, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Betul sekali Bapak Ibu, regulasi diri ini sangatlah penting. Kenapa penting? Tadi sudah dijelaskan. Yang pasti, jika Bapak Ibu melaksanakan regulasi diri, merencanakan pembelajaran secara matang, terus juga menentukan medianya, metodenya, evaluasinya, ya, selalu melakukan refleksi di akhir, itu siswa menjadi sangat dihargai, Bapak Ibu. Dan siswa dapat mandiri dalam di yang masa akan datang. Seyogianya Bapak Ibu betul. Bahwasanya siswa dapat belajar secara mandiri. Tapi berbeda dengan adanya kehadiran pendidik, itu ada perasaan atau touching, hal-hal emosi yang dapat dirasakan oleh para peserta didik dalam menciptakan suasana belajar yang positif. Nah, didukung dengan keempat ini, insya Allah pembelajaran Bapak Ibu akan meningkat. Pembelajaran yang meningkat itu seperti apa? Pertama, siswanya aktif, Bapak Ibu. Tidak bosan siswa. Terus sering bertanya. Dan nilai-nilainya, kalau orientasi nilai itu bagus. Gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jika kita rendah regulasi dirinya dan meningkatkan sering emosi, tidak menyiapkan pembelajaran, siswa juga bertanya-tanya. Ini pendidik, ini bisa tidak mengajar. Seperti itu. Bahasa yang mungkin muncul dari para peserta didik. Oke. Nah, mulailah dari sekarang Bapak Ibu melakukan regulasi diri dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah.
mengembangkan diri dimulai dari hari ini dalam rangka apa? Melangkah untuk memajukan dunia pendidikan kita. Semangat Bapak Ibu, bahwasanya dengan adanya kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ini bukan menjadi bencana bagi Bapak Ibu, tapi menjadi tantangan untuk selalu berproses menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan jargon kita, lifelong learning, tidak lelah belajar sepanjang hayat. Pengembangan regulasi diri ini sebagai hal yang berkelanjutan, tidak berhenti di satu hari saja, tapi secara berkala itu terjadi perubahan-perubahan yang bisa menurun atau meningkat. Harapannya meningkat, Bapak Ibu. Sehingga lebih dekat untuk mencapai tujuan Bapak Ibu. Salah satunya melaksanakan pembelajaran di sekolah. Itu saja webinar praktik baik dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan pencerahan ataupun inspirasi ataupun bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru yang mempunyai regulasi diri dalam hal meningkatkan pembelajaran di kelas. Semangat selalu Bapak Ibu dalam memberikan pendidikan para peserta didik. Jangan lelah memberikan pendidikan pada peserta didik yang berbeda-beda karakteristiknya. Salam lifelong learning, always long life, Bapak Ibu.